Zan, lu udah hitung pajak perusahaan lu belum buat tahun ini? Gue belum nih, Tang. Gue bingung cara ngitungnya gimana. Kira-kira lu tahu nggak? Jadi lu belum tahu cara hitung perusahaan pajaknya gimana? Belum. Oke, sini gue jelasin. Nah, jadi pajak penghasilan badan atau PPh badan itu tuh merupakan suatu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari si badannya itu atau badan usaha dalam 1 tahun, entah usaha dalam negeri ataupun usaha luar negeri. Nah, dari usaha itu sendiri ada beberapa bentuk-bentuk badan usaha nih, yang kayak PT, CV, firma ataupun juga BUT. Oh gitu konsepnya, Tang. Terus kalau subjeknya tuh, kalau nggak salah ada dua ya, subjek dalam negeri sama subjek luar negeri. Terus kalau subjek dalam negeri tuh kayak badan yang didirikan sama bertempat kedudukannya di Indonesia ya. Terus kalau luar negeri tuh badan yang nggak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Gitu ya, Tang? Nah, iya benar. Nah, tapi lu tahu nggak Jan, objek pajak PBH badan tuh apa aja? Tahu dong. Jadi objek PPh badan tuh dibagi jadi 3 kelompok. Yang pertama tuh ada penghasilan dari usaha atau kegiatan. Nah, contohnya tuh ada laba usaha, premi asuransi sama iuran anggota. Terus yang kedua ada penghasilan dari modal. Nah, contohnya tuh kayak keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta. Terus ada bunga, diskonto dan imbalan utang. Nah, objek yang ketiga itu ada penghasilan lain-lain. Contohnya tuh kayak selisih kurs mata uang asing, terus penerimaan kembali pembayaran pajak, sama keuntungan karena pembebasan utang. Nah, terus ada juga nih, Tang, penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak. Ya, contohnya tuh ada bantuan atau sumbangan, terus ada hibah, warisan, setoran modal, natura, sama dividen atau bagian laba tertentu. Gitu, Tang. Nah, dari objek-objek PPh badan tadi ada juga nih, Tang, tarif-tarif untuk perhitungannya. Nah, tarifnya tuh di sini dibagi jadi 3. Yang pertama ada tarif umum. Jadi tarif ini tuh berlaku bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tuh di atas 50 miliar. Nah, besar tarifnya itu 22%. Terus yang kedua ada tarif khusus untuk perusahaan terbuka. Nah, jadi wajib pajak yang berbentuk perusahaan terbuka itu dapat memperoleh tarif rendah yaitu 3% yang lebih rendah dari tarif umum, jadi menjadi 19%. Nah, yang terakhir itu ada tarif fasilitas pasal 31E dengan pengurangan 50%. Jadi wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan nominal 4,8 miliar itu dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum. Gitu, Tang. Nah, dari tarif-tarif itu kita harus hitung lagi nih buat kita mendapatkan berapa sih PPh yang harus dibayarkan oleh badan itu. Secara sederhana, perhitungan PPh badan tuh dibagi jadi 4 langkah. Yang pertama, kita harus mengurangi penghasilan bruto kita dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau disebutnya dengan 3M. Nah, dari hasil pengurangan itu kita dapat yang namanya penghasilan neto fiskal. Selanjutnya, dari penghasilan neto fiskal itu kita kurangi dengan kompensasi kerugian dan jika memang ada kerugiannya, dan itu punya batas waktunya yaitu selama 5 tahun ke belakang. Nah, kalau misalnya kita udah kurangin dengan kompensasi kerugian, itu kita dapat yang namanya penghasilan kena pajak. Nah, barulah dari PKP ini kita kalikan dengan tarif badannya. Bisa pakai yang 22% ataupun 9%, tergantung kondisi perusahaan. Nah, setelah dikalikan itulah yang namanya PPh terutang perusahaan badan tersebut. Tapi nggak selesai sampai situ aja. PPh terutang itu masih bisa dikurangi dengan kredit pajak yang ada, kayak PPh pasal 25 ataupun PPh pasal 22 yang sudah dibayarkan oleh pemerintah. Nah, dari situlah setelah kita kurangi dengan kredit pajak, baru kita bisa mendapatkan PPh kurang atau lebih bayar perusahaan tersebut. Nah, terakhir ada juga PPh untuk final UMKM. Nah, PPh ini awalnya dibahas di PP nomor 46 tahun 2013, di mana tarifnya itu sebesar 1%. Nah, tapi kita sudah mengalami perubahan yaitu di PP nomor 23 tahun 2018, di mana untuk tarif final UMKM itu menjadi 0,5%. Nah, kemudian dari peraturan ini itu tuh diperkuat lagi di dalam UU HPP, di mana dijelaskan teknisnya lebih dalam di dalam PP nomor 55 tahun 2022. Oh gitu ya, Tang. Nah, iya benar. Jadi buat hitung pajak terutang kita harus identifikasi dulu objek pajak badan kita,
terus kita perhitungkan sesuai dengan tarif badan yang sesuai dengan ketentuan. Nah, barulah kita dapat PPh yang harus kita bayarkan. Oke, makasih ya Tang buat penjelasannya. Oke, jangan lupa bayar ya.